adik dapat membuat dan menyajikan paparan tentang surat Al-Isra ayat 26 dan 27 dan hadis tentang memahami hidup penuh manfaat dengan menghindari sifat berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Kemudian Pak, untuk area pengembangan yang hendak dicapai ketika kita melakukan observasi besok apa? Area pengembangan kami dengan melakukan aksi contoh perbuatan yang dilarang. Terus dari hal itu nanti Pak Suyuti menyiapkan strategi apa saja dalam pembelajarannya? Ya, strategi pembelajaran yang kami gunakan dalam pembuatan video ini, yang pertama kami membagi secara acak dengan menggunakan spin sehingga anak tidak memilih sendiri, dikumpulkan dengan spin itu secara berkelompok. Setelah itu kemudian anak membuat alur cerita referensi dari YouTube ataupun film pendek yang sudah ada, kemudian dikembangkan sehingga memunculkan kreativitas anak. Kemudian yang ketiga, setelah membuat alur, kemudian baru membuat video pendek. Berarti pada pembelajarannya nanti Pak Suyuti melakukan pembelajaran berdiferensiasi di bagian mana ya Pak? Untuk diferensiasi itu yang punya kemampuan lebih, maka dia akan mengambil peran yang paling aktor utama. Jadi yang kemampuannya yang sedang-sedang saja itu mungkin hanya aktor tambahan. Berarti berdasarkan kesiapan belajar Iya. siswanya ya? Jadi tidak memaksakan anak untuk mengambil aktor tertentu yang memang dia mungkin tidak sanggup. Jadi memang dia sudah terbagi sendiri aktornya masing-masing, siapa yang berkompeten di dalam aktor tersebut. Ini Pak Suyuti, kita akan melakukan observasinya, kita sepakati tanggal berapa Pak? Tanggal 18. 18 nih. 18. Ya. Jadi kita ketemu di kelas 10.9. Terima kasih Pak Suyuti. Oke Bu Ika, terima kasih sama-sama. Terima kasih Bu. Ada 5 materi pokok yang dibahas apa kemarin? Apa? Berfoya-foya, 1, 2 riya, 3 sum'ah, 4 takabur, 5 hasad. Ya, pembagian kelompok sudah, alur cerita sudah jadi. Oke. Kenapa alur ceritanya belum jadi? Oh, alurnya sudah, tapi ceritanya belum. Oke, pada hari ini berarti kita membuat dialog sesuai dengan perannya masing-masing. Kalau alur sudah dibuat, ya dari awal sampai akhir alurnya, kita hari ini membuat dialog percakapan di dalam video pendek tersebut. Oke? Oke? Oke. Ya, sebelumnya tolong buka buku tulis kalian. Tidak ada yang terjatuh? Yatim aja, tapi masih ada. Oke. Saya ingin melihat sesuatu tulisan kamu. Tolong tulis sesuatu untuk orang tua kalian, untuk bapak ataupun untuk ibu. Tolong tulis sesuatu. Tidak banyak, ya. Mungkin 3 baris saja, 2 baris atau 3 baris saja persembahan untuk ayah ataupun ibu. Oke? Bisa dipahami? Dan yang memasak, mempersiapkan bekal untuk kalian bawa. Beliau bangun pagi, mempersiapkan makanan sarapan pagi untuk kalian. Ya, silakan tulis sesuatu untuk
ayah ataupun ibu kalian. 2 baris saja atau 2 baris, 3 baris. Nanti aku gantikan tugasmu ayah, doakan aku restu hidupku terus ayah dia pasti kata percaya ibu. Oke, semuanya bisa itu? Tenang deh. Silakan di tengah. Cepat semuanya. Ayo. 3, 2, 1. Suatu saat nanti. Iya, langsung kaki aja. 1, 2, 3. Suatu saat nanti aku gantikan tugasmu ayah, doakan aku ibu, restu sertai langkahku. Ayah dengarkanlah, bahagia pasti datang, percayalah. Ibu, engkau kuatkan aku. Ulangi. Rap langsung. Suatu saat nanti aku gantikan tugasmu ayah, doakan aku ibu, restumu sertai langkahku. Ayah dengarkanlah, bahagia pasti datang, percayalah. Ibu, engkau mengajak kalian untuk ingat kepada kedua orang tua kalian. Di dalam bab ini, di situ ada sikap menghindari sikap berfoya-foya. Ya, tujuan pembelajaran kita adalah supaya kalian semuanya bisa menghindari sifat-sifat yang buruk seperti berfoya-foya, hasad, riya, takabur, satu lagi apa? Sum'ah. Jadi semua sifat itu supaya kita dapat menghindarkan diri. Ketika berfoya-foya misalnya, kita masih semua dari apa yang kita makan, yang kita lakukan semua masih diberi oleh kedua orang tua kita. Maka tidak pantas kalau seandainya kita hidup berfoya-foya, kan? Stand up please. Ya, silakan dibaca. Hai manusia paling hebat di hidupku, terima kasih buat segalanya. Dan maaf karena aku banyak salahnya. I love you. Oke. Laki-laki. Edan. Oke, amin. Yuk, berikut. Untuk ayah dan ibu, terima kasih atas semua keberaniannya selama ini. Maaf selama ini anakmu ini suka membantah kalau dikasih tahu. Aku sayang banget sama kalian. Semoga dan tolong hidup lebih lama lagi. Kalau bisa, aku yang mati dulu. Pesan untuk kedua orang tuaku, ayah, ibu, semoga kalian panjang umur ya, sehat selalu. Aku ingin kalian menemani prosesku. Aku ingin menunjukkan kalau aku suatu saat nanti aku bisa panjang umur ya, ayah. Oke. Siap. Orang tuaku, terima kasih pada tak bantu. Artinya yang Tuhan bisa aku lakukan untuk menyenangkan dan membanggakan kalian. Maaf aku sering salah dan mengenai berbagai kelakuan yang kalian. Kedua orang tua kalian. Pasti kalian akan bisa membanggakan kedua orang tua kalian. Sanggup? Ya. Semoga kalian semuanya bisa
membanggakan kedua orang tua kalian. Seperti lagu tadi. Oke, sekarang grup 1 berpoya-poya. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Sekarang kita membuat dialog. Oke? Silakan berfoya-foya ada di sini. Di sini kelompok apa kemarin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Suyuti. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ika. Pak, apa kabar pagi ini, Pak? Alhamdulillah baik-baik saja, Bu. Alhamdulillah sehat. Pak Suyuti, seperti janji kita kemarin, kita kali ini akan melaksanakan pasca observasi ya, Pak ya. Di kegiatan pasca observasi ini kita basisnya adalah kucing, Pak, di mana nanti kita akan mendiskusikan mengenai pembelajaran yang Bapak lakukan ketika saya mengobservasi di beberapa hari yang lalu. Pak Suyuti, kita mulai nggih kucing kali ini nggih. Ya, monggo, Bu. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan ke Pak Suyuti. Yang pertama, Pak, bagaimana perasaan Pak Suyuti ketika melaksanakan pembelajaran di kelas 9 kemarin? Ya. Alhamdulillah pembelajaran kami kemarin pada hari Jumat di kelas 9 alhamdulillah dapat berjalan dengan baik. Artinya apa yang kami sampaikan sesuai dengan apa yang kami rencanakan, strategi pembelajarannya ataupun metode-metodenya, alhamdulillah dapat berjalan dengan baik dan lancar. Oh ya, alhamdulillah berjalan dengan baik ya, Pak ya. Ya. Pak Suyuti, bisakah dijelaskan lagi, Pak, area pengembangan apa yang dilakukan Pak Suyuti pada pembelajaran yang lalu dan langkah-langkah yang dilakukannya? Oke, Bu Ika. Komunikasi positif dan strategi pembelajaran itu adalah titik fokus kami di dalam pembelajaran. Harapan kami dengan komunikasi positif dan strategi pembelajaran itu dapat terlaksana keberhasilan dengan baik. Oh, begitu ya, Pak ya. Jadi komunikasi positif dan strategi pembelajarannya ya, Pak ya. Menurut Bapak sejauh mana di area pengembangan tadi, apakah sudah berhasil dan berjalan dengan baik? Menurut saya untuk komunikasi positif masih dalam kategori kurang berjalan dengan baik, karena di dalam pelaksanaan itu antara saya dengan murid ataupun dengan siswa yang lain itu ada kendala dari masing-masing individu ataupun kelompok. Jadi harapan kami nanti ada penekanan kepada masing-masing yang belum begitu aktif di dalam berkomunikasi bisa ditingkatkan lagi dengan belajar merespon dari teman-teman di dalam presentasi masing-masing kelompoknya. Gitu. Oh, begitu ya, Pak ya. Jadi masih kurang interaksi antara siswa dengan siswa ya. Yeah. Kalau dengan siswa dengan guru juga kurang ya interaksinya ya. Selanjutnya, Pak, kalau Bapak nilai ini dari situ keaktifan siswa ya yang serasa kurang ya di pembelajarannya ya. Kalau ada skala 1 sampai 10, Pak, keaktifan siswa di kelas Bapak kemarin bagaimana ini? Iya, keaktifan siswa di kelas 9 karena memang kemampuan siswa itu kan berbeda-beda. Ada yang sangat aktif sekali, ada yang sedang, ada yang pendiam. Ya, kalau kami rata-rata mungkin ya sekitar 50%. Nah, kalau diambil angka 1 sampai 10 mungkin 5 gitu ya. 5 ya, Pak ya. Iya, karena ada kendala mungkin dari sifat anak yang pendiam, kurang percaya diri di dalam mengeksplor pendapatnya. Itu menjadi kendala bagi mereka. Iya, ya. Baru 5 ya, Pak ya tadi ya yang
kira-kira itu Pak yang menyebabkan siswa kurang aktif itu apa Pak? Dalam kelompoknya itu apa saja? Di dalam kelompok kadang-kadang siswa itu terlalu mempercayakan kepada temannya yang mampu, Gitu sehingga kurang menggugah dirinya. Padahal sebenarnya saya percaya, saya yakin anak itu sebenarnya punya kemampuan. Semua punya kemampuan, semua hebat. Cuman kadang-kadang dari sifat malu, sifat minder itu membuat dia kurang percaya diri. Padahal dia sebenarnya bagus. Gitu. Ya, tugas kami nanti selanjutnya adalah memberikan kepercayaan, dorongan kepada mereka supaya lebih percaya diri lagi di dalam berkomunikasi, sehingga di dalam kelompok itu komunikasinya dapat berjalan dengan baik. Oh begitu ya Pak ya, ya. Mungkin Bapak di sini merubah strategi dalam pembelajarannya nanti ya, agar komunikasi siswanya itu dapat lebih baik lagi ya. Rencana Bapak untuk mengubah strategi pembelajaran itu apa nih? Iya, untuk strategi yang akan kami laksanakan untuk nantinya, yaitu kami akan belajar lebih banyak lagi. Saya merasa bahwa saya sendiri juga kurang begitu mampu untuk menguasai mereka, sehingga saya membutuhkan referensi, ya mungkin dari perpustakaan, atau mungkin dari teman sejawat seperti guru agama di sini kan, seperti Bu Erni dan Bu Aida, itu bisa memberikan masukan-masukan. Saya yakin beliau, karena pengalaman beliau juga bagus, sehingga dapat memberikan pengalaman untuk saya ke dalam memberikan pendekatan yang positif kepada siswa, sehingga anak dapat berkomunikasi dengan baik. Rencana Bapak udah bagus nih, mau mencari literasi dulu ya di perpustakaan itu ya. Memang ada beberapa buku Pak di situ Pak, tentang model-model pembelajaran ya, bisa dicari di situ. Kemudian melibatkan teman sejawat ya. Juga Kombel di sini juga ada, sehingga nanti pun juga saya akan menggali banyak dari pengalaman Kombel yang akan datang, sehingga dapat menunjang strategi pembelajaran yang akan datang. Iya, berarti ditambah lagi dengan melibatkan diri di Kombel dari pengalaman Kombel yang akan datang, sehingga dapat menunjang strategi pembelajaran yang akan datang. Iya, berarti ditambah lagi dengan melibatkan diri di Kombel ya. Di Kombel nanti ada rencana untuk pembelajaran aktif ya Pak ya di situ ya, bisa kita berkecimpung di situ mencari informasi-informasi mengenai pembelajaran aktif ya. Kira-kira nih Pak, siapa nih nanti yang akan membantu Bapak itu untuk melaksanakan rencana tersebut? Untuk membantu pelaksanaan itu, insya Allah dengan guru sejawat seperti Bu Erni, Bu Aida, insya Allah dapat membantu. Gitu ya, ataupun mungkin guru-guru senior yang lain, tidak hanya terfokus pada guru PAI saja, tapi guru yang lain. Insya Allah dalam Kombel itu banyak teman-teman kita yang punya strategi pembelajaran yang handal, yang bagus, sehingga dari ilmu itu bisa kami terapkan untuk mata pelajaran kami. Di Bu Erni nanti ya Pak ya, Bu Erni dan Bu Aida yang bantu, dan beberapa teman yang lainnya ya. Kemudian nih Pak, kapan nih mau dilaksanakan nih, diterapkan pembelajarannya ini? Untuk pertemuan yang berikutnya. Jadi saya penasaran ketika akan mendapatkan ilmu itu, pasti saya akan penasaran untuk menerapkan ilmu itu untuk pertemuan yang akan datang. Sehingga harapan kami itu pembelajaran akan lebih berhasil dari sebelumnya. Berarti pertemuan berikutnya setelah kita melaksanakan Kombel ya Pak ya. Nah sekarang kembali ke skala keaktifan siswa nanti Pak. Setelah Bapak memberikan pembelajaran yang dirubah strateginya tadi Pak, kira-kira harapan Bapak keaktifan siswa nanti skalanya dari 1 sampai 10 akan menjadi berapa Pak? Tadi 5 ya? Iya. Kalau target kami 70% itu bisa dikuasai oleh siswa. Dengan pendekatan-pendekatan komunikasi tadi, komunikasi yang positif, insya Allah 70% itu dapat kita capai. Ya, skalanya sekitar 7. 7 ya Pak ya? Udah naik Pak, bagus Pak. Baik Pak Suyuti, kita berada di akhir coaching ini Pak. Bisa Bapak sebutkan lagi Pak nanti
langkah-langkah apa yang akan dilaksanakan Pak Suyuti untuk dapat meningkatkan keaktifan siswa tadi, kemudian siapa yang akan membantu dan kapan dilaksanakan. Iya. Jadi pertama strategi kami yang harus kami ubah. Yang kedua, pendekatan kami pun juga harus lebih menitik beratkan kepada siswa. Jadi siswa itu betul-betul merasa didorong, merasa dilayani dengan baik, sehingga kalau jika mereka diberikan kepercayaan penuh, insya Allah mereka pun juga akan berkembang dengan baik. Ya, tadi Pak Suyuti akan mencari literasi ya tadi literasi. Kemudian meminta bantuan dari guru teman-teman sejawat gitu. Ya, gitu, dan kemudian ikut ke kegiatan Kombel nggih. Iya. Terus pelaksanaan setelah kegiatan Kombel berlangsung, Pak Suyuti akan mempraktekkannya anak-anak ya. Ya, Pak Suyuti, saya tunggu kabar baiknya ya Pak Suyuti ya. Oke Bu Ika, oke. Terima kasih. Saya ingin Pak Suyuti ke sini dan memberikan kabar baiknya. Bu Ika, anak saya sudah aktif nih dalam pembelajaran atau kabar-kabar yang lainnya gitu. Terima kasih Pak Suyuti. Sama-sama Bu Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.